Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Mr. Aji. Kali ini saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang contoh soal daripada materi struktur. Baik, tidak lama-lama. Oke, coba teman-teman perhatikan dalam latihan ketujuh ini ya. Seperti biasanya kalau ada soal kemudian ada underline atau garis bawah atau mungkin bundar-bundar gini, maka ini adalah dipilih jawaban yang salah. Kalau ini dipilih jawaban yang benar. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman, saya sudah memberikan jawaban yang benar di sini, ya, yang saya merahin ini ataupun yang saya garis bawah, biar teman-teman nanti mudah untuk belajarnya atau mudah untuk mengulang kembali. Oke, sekarang kita perhatikan pada soal contoh nomor yang pertama. Ya, perhatikan baik-baik dalam soal contoh yang pertama ini. Dalam soal contoh yang pertama kita lihat ini ya, ada tulisan di sini namanya the plastic arts, mainly sculpture and ceramics that are produced by modeling or molding the materials into interesting shapes. Nah, jadi maksudnya itu adalah seni plastik, terutama patung dan keramik yang diproduksi oleh pemodelan ya, atau cetakan, nah, itu menjadi menjadi bentuk yang menarik. Jadi, di sini tampaknya masih rancu karena ada kata yaitu adalah yang. Nah, bagaimana kalau rancu? Berarti kita harus menghilangkan karena kalimat ini harus dimodifikasi menjadi kalimat yang lebih simpel, jadi yang mudah. Kalau ada kata yang, berarti ada klausa ini, itu berarti menandakan bahwa kalimat tersebut itu perlu perluasan. Jadi gitu ya, perlu perluasan. Jadi teman-teman bisa buka kembali materi mengenai video tentang klausa. Oke. Jadi alangkah enaknya yaitu the plastic arts atau seni plastik ya, utamanya patung dan juga keramik ini diproduksi oleh pemodelan maupun oleh cetakan. Nah, menjadi bentuk yang sangat menarik. Nah, ini kan sudah lebih enak daripada seni plastik ya, terutama patung dan keramik yang diproduksi oleh pemodelan maupun oleh bentukan ya, atau cetakan menjadi sesuatu bentuk yang menarik. Nah, ini kan perlu penjelasan, jadi kurang tepat. Nah, maka kita perringkas aja kalimat tersebut supaya mudah dipahami. Maka hilangkan that ya, langsung aja jadi produce it. Langsung nomor 2. Camp David the official country home of the US President. Jadi ini kalimat ini masih belum sempurna. Nah, jadi Camp David ini dia itu seorang official di sini. Nah, maka dia perlu yang namanya predikat atau perlu yang namanya to be. Nah, Camp David cocoknya adalah to be-nya menggunakan is. Kalau menggunakan ini, Camp David yang adalah seorang official ya, istana kepresiden gitu ya. Nah, terus dijelaskan lagi mengapa memangnya, kan belum jelas. Nah, karena ini sudah jelas ya, orang itu sudah memandang jelas, maka ringkas saja. Dia cukup memerlukan is, tidak usah ada klausa. Ingat ya, kalau ada klausa berarti dia perlu penjelasan karena dianggap belum jelas. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah is. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 3. In a meritocracy, intelligence and ability blah 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 more than social position or wealth.
Jadi dalam meritokrasi yang namanya kecerdasan dan kemampuan titik-titik lebih dari posisi sosial atau kekayaan. Jadi ini juga butuh yang langsung aja. Jadi tidak usah penambahan klausa. Jadi langsung kita pilih jawaban pasti adalah R value. Ya. Jadi intelijen dan juga kemampuan ya merupakan nilai yang lebih dari nilai sosial ataupun nilai kekayaan. Kalau kita pakai which ini berarti dia butuh penjelasan lagi. Padahal ini sudah jelas kalau kita masukkan ini, masukkan R value. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 4. Chicago ini ya, is a poem in praise of one of the basis industrial centers in the US. Jadi dikatakan bahwa Chicago adalah sebuah puisi titik-titik ya dalam bentuk pujian dari salah satu pusat industri tersibuk di Amerika Serikat. Nah, jadi itu namanya Chicago. Nah, berarti ini definisi ini disebut Chicago gitu. Nah, oleh karena itulah butuhlah dia klausa. Maka kalau butuh klausa, maka yang tepat adalah pilih yang B. Jadi Chicago is a poem which was written by Chong San-bok. Jadi Chicago ini adalah sebuah puisi yang ditulis oleh Chong San-bok ya, dalam bentuk pujian salah satu ke industri tersibuk yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi ini nggak bisa langsung karena dia itu butuh pemahaman. Nah, disebutkan namanya istilahnya adalah Chicago. Ya. Oke, coba kita lanjut lagi nomor 5. By studying the fossils of pollen which extremely resistant to decay, researchers can gain useful information about the vegetation of the past. Jadi, dengan mempelajari yang namanya fosil-fosil serbuk sari yang sangat tahan terhadap pembusukan, ya, para peneliti ini bisa ya, menggunakan informasi ini untuk mengetahui vegetasi di masa lampau. Oke, jadi ini kalau kita lihat A, B, C, D, nah maka A itu by studying, sudah benar, by mesti langsung diikutin noun atau diikutin bendanya. Nah, bendanya ini. Kemudian can mesti verb 1. Information. Nah, di sini tidak usah butuh yang namanya which karena ini sudah jelas. Jadi dengan mempelajari fossil of pollen, ya, ini tidak usah pakai ini, ya. Yang ini tahan terhadap pembusukan. Nah, para peneliti bisa ya menggunakan informasi tentang vegetasi ini pada masa lampau. Jadi sudah jelas, tidak perlu namanya which. Jadi which ini dihilangkan saja. Kalau perlu which, maka dia masih butuh pengertian yang lain. Misalkan dengan pelajari fosil of pollen yang benar-benar tahan terhadap pembusukan, para peneliti bisa menggunakan informasi sepenuhnya tentang vegetasi of the past, vegetasi lampau. Nah, ini kan kurang tepat. Nah, jadi which ini dihilangkan.
Oke, nomor 6. The attribution of human characteristic to animal or animate objects appears in the mythologies of many cultures is a literary device called anthropomorphism. Oke. Jadi yang terakhir, ini juga kita amatin. Nah, kita lihat the attribution. Jadi atribut. Jadi di sini adalah kita lihat attribution of. Nah, terus kemudian di sini appears. Nah, berarti sudah sejalan kan ini dengan ini. Nah, ini subjeknya sampai objeks. Nah, jadi atribusi terhadap karakter manusia, ya, terhadap binatang ataupun animas atau namanya benda-benda, ya, animate, ya, objects, ya, appears in the mythologies of many culture. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ternyata nggak perlu butuh yang disebut dengan called. Jadi ini apa namanya, bukan nggak butuh yang disebut dengan called. Ini perlu penambahan karena di sini dia dinamakan anthropomorphism. Nah, jadi ada istilah di sini. Kalau ada istilah anthropomorphism, maka di sini yang disebut jadi atribut, ya, karakteristik manusia terhadap binatang ataupun benda, ya, dalam mitologi banyak budaya itu yang disebut anthropomorphism. Jadi perlu yang namanya penambahan, ya, penambahan apa yang disebut ini which di sini. Jadi which di sini perlu. Jadi kan di sini. Jadi kalau kita pahami soal nomor 6 ini memang cukup jelimet, ya, cukup pemahaman khusus, ya. Saya ulang lagi, the attribution of human characteristics to animals or animate, ya, objects. Jadi pengaitan karakteristik manusia dengan hewan atau benda mati itu, ya. Nah, gampangnya yang muncul appears, yang muncul in the mythologies, ya, dalam mitologi of many culture, banyak budaya, is a literary device called anthropomorphism. Adalah alat sastra yang disebut anthropomorphism, atau anthropomorphism. Nah, di sini. Jadi maka ini perlu yang disebut. Nah, jadi which call. Jadi tidak cukup call gitu, karena kalau ini kan pengertian. Jadi kalau ada pengertian semacam ini, dia ada suatu yang disebut di sini. Jadi ini kan perlu penjabaran anthropomorphism. Kalau ditanya ulang, apa sih anthropomorphism? Anthropomorphism itu ya ini, the attribution of human characteristic to animal or animate. Ini, ya, objects appear in the mythologies of many culture is literally device called anthropomorphism. Nah, ini. Jadi ini kalau perlu penjabaran ini, maka dia perlu bantuan which atau perlu klausa. Ini juga jago, berarti dia perlu bantuan klausa. Kalau enggak langsung saja seperti ini, maka enggak usah perlu klausa. Atau ini, ya, enggak usah perlu klausa karena dia sudah jelas. Ini juga jelas, enggak perlu klausa, langsung aja. Ini juga jelas, enggak perlu klausa, langsung aja. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau belum paham, silakan putar ulang video ini sampai teman-teman menjadi paham. Baik, jangan lupa tonton terus video ini untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya, sehingga teman-teman mudah untuk memahaminya. Salam Mr. Aji, salam sukses. RC Education Center, your success start here.